Kita semua kan pernah butuh semacam kompas dalam hidup. Nah, kali ini kita akan coba menemukan kompas itu bukan dari peta, tapi dari baris-baris sebuah puisi. Puisi yang bisa bantu kita menavigasi jalan yang paling nggak pasti sekalipun. Coba deh ingat-ingat, pernah nggak sih ngerasa kayak lumpuh gitu gara-gara ragu? Entah karena pilihannya kebanyakan, atau sebaliknya, rasanya nggak ada jalan keluar sama sekali. Momen dimana kita cuma bisa diam, bener-bener stuck. Nah, gimana kalau jawabannya itu ternyata bukan ada di dalam pikiran kita, tapi justru di gerakan tubuh kita? Ide utamanya sebetulnya sesederhana itu. Kadang, kita cuma perlu berhenti mikir dan mulai aja melangkah. Oke, jadi siapa sih orang di balik kata-kata yang dalam banget ini? Ternyata latar belakangnya sama menariknya dengan puisinya. Ini nih yang bikin unik banget. Coba bayangin deh, ada dua dunia yang rasanya kontras banget. Dunia pemasaran digital yang super cepat, penuh akselerasi. Terus di sisi lain, ada dunia puisi yang hening, yang butuh kontemplasi. Nah, dia ini hidup di keduanya, dan dari situlah lahir sebuah karya yang ya begitu mendalam. Oke, sekarang kita bedah ya tema besar pertama dari puisi ini. Gagasannya adalah kebenaran sejati itu justru ditemuin dalam tindakan, bukan dalam kata-kata. Coba deh kita resapi dulu kalimat pembuka yang kuat banget ini. Puisi ini tuh langsung nantang kita, yang biasanya terlalu bergantung sama logika, sama kata-kata yang disusun rapih. Jadi intinya tuh gini, ada yang namanya kejujuran kinetik. Gerakan kita yang naluriah itu seringkali jauh lebih jujur daripada ribuan kata yang kita pakai buat ngerasionalisasi sesuatu. Puisi ini kayak ngajak kita buat lebih percaya sama gerak tubuh kita sendiri. Nah, dari sini kita masuk ke bagian yang paling emosional ya, tentang momen-momen krusial dalam hidup kita. Persimpangan jalan. Coba deh bayangin, kamu lagi ada di persimpangan jalan. Tapi nggak ada petunjuk sama sekali, nggak ada peta, nggak ada rambu. Metafora ini tuh mewakili momen-momen kritis dan penuh ketidakpastian dalam hidup kita. Di mana kita harus bikin pilihan besar tanpa jaminan apa-apa. Dan inilah dia jantung dari puisinya. Baris-baris ini tuh kayak filosofi hidup sang penyair. Terus jalan itu bukan karena kita tahu pasti mau kemana, tapi karena kalau kita berhenti, itu artinya kita kalah sama keraguan kita sendiri. Dan ini menurut saya keren banget cara puisinya mendefinisikan ulang apa itu keberanian. Keberanian itu ternyata bukan berarti nggak punya rasa takut. Keberanian itu sesimpel tindakan untuk terus maju, menolak buat diam di tempat dan terjebak dalam keraguan. Oke, sekarang kita ganti suasana sedikit ya, jadi lebih tenang, lebih kontemplatif. Kita akan menjelajahi tema tentang kekuatan yang diam-diam tapi gigih. Puisinya ini ngebawa kita ke sebuah momen yang mungkin kita semua pernah rasain. Masa-masa sulit yang rasanya nggak akan pernah selesai. Semacam metafora buat kesulitan yang terasa panjang banget. Di tengah semua kegelapan itu, puisinya cuma ngasih satu gambaran. Yang sederhana banget tapi juga melankolis. Jejak air hujan di kaca jendela. Gambaran yang simpel banget tadi itu ternyata jadi simbol ketabahan loh. Itu tanda kecil kalau setelah badai sebesar apapun, kita masih di sini, masih bertahan. Jadi semacam pengingat yang hening, bukti bahwa kita masih ada. Oke, kita sekarang sampai di bagian akhir yang paling ngena. Fokus ke pesan pamungkas dari puisi ini. Dan puisinya ditutup dengan kalimat ini. Sebuah perintah, tapi rasanya kayak bisikan. Berjalanlah, kisah ini belum selesai. Ini tuh dalam banget, bukan cuma sekedar kata-kata motivasi biasa. Tapi sebuah pengakuan bahwa setiap langkah yang kita ambil, sekecil apapun, itu adalah bagian dari cerita hidup kita. Sebuah cerita yang layak untuk diperjuangkan. Pada akhirnya, puisi ini ngebalikin semuanya ke kita kan? Kisahmu belum usai. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi kemana, tapi apa langkahmu selanjutnya?